Halo guys, selamat tidak berjumpa dengan admin kesayangan kalian semua. Admin paling pro, admin paling wow, pokoknya admin paling the best of the best lah. Apalagi kalau bukan admin Jordan ya guys. Bukan admin. Nanti editor tolong editin. Oke, jadi kembali lagi di channel iFixit. Kali ini kita akan servis iPhone guys. Jadi kalau sama admin Tama atau admin Tama itu khusus untuk di bagian MacBook. Nah, sedangkan untuk aku sendiri itu khusus untuk admin di bagian iPhone dan juga iPad dan juga iWatch. Kok jadi banyak banget ya? Ya pokoknya aku bagian spesialisasi servis di bagian apa ya namanya iPhone ya, kayak HP apa namanya yang penting bukan kayak MacBook, iMac yang hubungannya lebih ke PC ya mungkin ya kayak gitu ya. Itu lebih ke admin Tama, tapi kalau hubungannya lebih ke phone atau mobile kayak iPhone, iPad, iWatch kayak gitu tuh lebih ke tempatku kayak gitu ya. Dan aku biasanya servis-servis ringan guys. Kalau yang servis berat sendiri itu juga ada soalnya. Oke, jadi langsung aja daripada muter-muter kita ada servis kiriman, dan ini kenapa aku angkat di video ini karena ini cukup menarik teman-teman. Jadi di sini kita ada kiriman dari Kak Nuraini Agustina ya, nanti bakal difoto sama apa namanya kru kita. Kerusakan itu pernah ganti LCD sehingga trutunnya itu mati. Nah ini kita nggak tahu nih kok bisa mati, apakah emang belum di copy atau gimana, kita juga kurang tahu. Sering restart sendiri setiap 2-5 menit sekali. Nah ini cukup menarik guys, karena kalau kerusakan seperti ini itu biasanya terjadi pada bagian mesin. Nah apa korelasinya kok bisa rusak di bagian LCD jadi ke mesin? Nah ini juga masih menjadi misteri guys, nanti kita akan jelaskan. Keterangan: terendam air, layarnya ada konslet. Oh ini sebelumnya kayaknya, mohon bantuannya ya kak, dan kalau bisa divideokan. Ini udah kita videokan ya, dan kayaknya gitu. Oh ada lagi. Oke guys, ini ceritanya cukup panjang, kita akan mungkin nanti editor ada yang bercepat ya guys. Awalnya aku nggak tahu iFixit, tapi tepatnya setelah beberapa lama ini aku baru aja ganti LCD iFixit lewat di beranda TikTok aku, dan aku sangat menyayangkan tidak tahu iFixit sebelumnya. Aku langsung ngepoin dan akun ada TikTok. Salah satu UT iFixit yang jenis iPhone permasalahannya sama seperti yang lagi aku alamin. Oh, dan dari sana aku langsung chat via WhatsApp, dan karena dari kataku tidak ada iFixit terdekat, dari kotaku tidak ada iFixit terdekat, lalu aku DM WA iFixit menyarankan untuk servis paket. Terima kasih iFixit. Ada cinta-cintanya gini. Ting ting ting. Nanti kasih editor. Ting ting ting. Ini kerjaan editor banyak banget. Oke. Harusnya aku baca ini dulu guys, baru kerusakannya guys. Soalnya aku nggak kelihatan guys, dia di belakang sini kan. Sedangkan untuk enunya di sini guys. Tuh, aku tutupin tuh nomor HP-nya. Oke guys, jadi ini dia iPhone-nya itu ternyata adalah iPhone 12 Pro dengan kondisi katanya restart setiap 5 menit, 2-5 menit sekali ya. Dan ini konsisten guys restartnya ya. Sebenarnya sejujurnya kita udah ngecek iPhone ini bersama dengan teknisi berat guys, dan kita juga udah menemukan kerusakannya. Nah kita menemukan kerusakan itu dari mana? Nah di sini kita menemukan kerusakannya itu berdasarkan dari data analisis yang ada pada iPhone ini. Cara ngeceknya kalian bisa langsung pergi ke setting, privasi dan keamanan, kemudian kalian pergi ke analisis dan peningkatan, kemudian kalian ke data analisis. Nah di sini kalian cari yang namanya Panicful ya guys. Sebentar kita cari Panicful-nya. Nah di sini ada data Panicful, dan ini udah kita baca ya guys. Dengan teknisi berat udah kita baca juga bersama-sama, dan kita udah mendiagnosa jenis kerusakannya. Setelah kita diagnosa dari Panicful ini, jenis kerusakannya ada di bagian flexible charging. Jadi yang konsleting itu adalah bagian flexible charging. Oke udah. Oke guys, jadi langsung aja. Wah tuh mati nih. Mati guys tuh. Dia udah restart lagi kan? Mati guys. Nah tuh, mati lagi dia. Oke guys, jadi langsung aja kita akan mengganti flexible charging pada iPhone 12 Pro ini. So, langsung aja kita masuk ke dalam videonya, tapi sebelumnya kita intro dulu. iFixit, we can fix it.
Nah oke guys, jadi kita akan mulai servisnya. Sorry di sini bagian jari ini kemarin habis cedera guys, jadi sakit sedikit. Oke langsung aja kita akan mulai pembongkaran ya teman-teman ya. Pertama kita akan matikan dulu iPhone-nya, dan lanjut kita akan mengganti bagian flexible charging pada iPhone 12 Pro ini. Nah langsung aja pertama kita akan lepasin dulu bagian LCD-nya. Ini perlu nggak sih kita pakai buka buat bawah? Buka buat bawah. Sampai sekarang tuh masih bingung guys, kenapa ada beberapa orang yang apa ya, kayak katanya suaranya candu gitu, kok jadi agak ngeri gitu dengernya tuh. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan bagian LCD ya teman-teman ya. Nah untuk iPhone 12 ini emang apa LCD-nya tuh benar-benar tipis banget ya teman-teman ya. Jadi kita harus sangat ekstra hati-hati. Sebenarnya ada alat tambahan sebenarnya teman-teman. Jadi tapi kalau ini karena lemnya udah udah nggak ada, jadi ini sangat mudah untuk kita melepaskan bagian LCD-nya. Tuh udah lepas kan? Ya penting tuh cuman butuh pancingan buat biar bisa apa ya? Bisa naik aja guys LCD-nya tuh. Nah oke, LCD terlepas dan buka LCD dan bagian dalam iPhone 12 Pro. Oke guys, langsung aja pertama kita akan lepaskan dulu bagian fleksibel baterainya, kemudian kita akan melepaskan bagian LCD-nya terlebih dahulu guys. Di sini untuk baut sama sengnya tuh udah nggak ada, jadi nanti kita akan coba cek dulu apakah di ruang teknisi ada atau enggak, dan kita akan berikan baut sama sengnya kembali. Tapi sekarang kita akan coba lepaskan dulu bagian LCD-nya. Nah oke, udah selesai. Ini dia LCD-nya. Langsung aja kita simpan dulu. Nah untuk selanjutnya bagian flexible charging itu ada di belakang mesinnya, jadi otomatis kita akan melepaskan juga bagian mesinnya. Tapi sebelumnya mungkin kita akan melepaskan dulu bagian ini dulu ya guys. Apa nih, speaker bawah, kemudian Taptic Engine, kemudian juga ada slot SIM. Kita akan lepaskan terlebih dahulu. Oke, let's go. Langsung aja kita lepaskan ya teman-teman ya. Nah ini dia bagian speaker bawahnya udah kita lepasin. Lanjut kita simpan dulu. Kemudian sekarang kita lepaskan bagian Taptic Engine ya teman-teman ya. Tapi kayaknya Taptic Engine sama bagian slot SIM itu kayaknya satu copot, dua-duanya copot guys itu guys. Jadi kita akan lepaskan deh pokoknya bagian Taptic Engine-nya, dan kalau bisa nanti kita juga akan lepaskan bagian slot SIM-nya secara bersamaan gitu loh. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Oke guys, di sini kalau kalian lihat sebelum mau kerjain full itu di bagian sini ya teman-teman ya. Semoga kelihatan di bagian sini juga ada indikator kalau pernah terkena air ya guys. Jadi di sini harusnya tuh warnanya putih, yang warna merah di sini ya. Depan fleksibel slot SIM itu ada warna merah ini kan. Nah, itu harusnya warnanya putih. Kalau dia pernah kena air harus jadi akan berwarna merah kayak gini. Jadi kemungkinan sangat besar sekali kalau konsletingnya tuh di bagian fleksibel atau bagian port chargingnya. Karena kalau kita lihat di sini ya guys, nah itu ada kayak semacam besi yang berkarat. Ada yang besi berkarat atau korosi gitu. Jadi, nah ini udah kelihatan sebenarnya kalau flexible chargingnya itu kayaknya habis kena air juga guys. Dan mungkin airnya tuh masuk dari slot SIM guys. Kayaknya sih kayak gitu ya kalau aku lihat dari kasusnya ya teman-teman ya. Wih, keren juga ya melihat dari kasus guys. Oke, lanjut sekarang kita akan lepaskan bagian slot SIM-nya dulu guys. Ternyata emang betul. Jadi ini slot SIM-nya tuh dan bagian dan bagian slot SIM dan bagian Taptic Engine itu harus dibuka bersamaan guys. Jadi langsung aja kita akan lepaskan ya. Nanti ya guys, bagian slot SIM-nya udah kita lepasin. Jadi ini dia yang tadi aku bilang. Lanjut ini juga di bagian Taptic Engine baru bisa kita lepasin guys, karena ada kayak baut yang masih nempel di bagian port chargingnya guys. Di bagian Taptic Engine-nya guys. Ini kebalik-balik ya jadi ya guys. Nah ini dia guys bagian Taptic Engine ya teman-teman ya. Udah kita lepasin. Lanjut kita akan simpan dulu keduanya. Nah untuk selanjutnya kita akan melepaskan bagian mesinnya guys, karena bagian port charger ini atau flexible charging ini ada di belakang mesin. Jadi otomatis mau nggak mau kita harus ngelepasin semua part pada bagian mesin. Oke, langsung aja. Kayaknya nggak harus ngelepasin semuanya sih. Kayaknya kita angkat dikit aja udah bisa guys. Oke, coba kita angkat sedikit ya guys sebelum kita lepaskan semuanya. Oke guys, nggak bisa. Kita udah coba angkat dikit, nggak bisa. Mending kita lepaskan aja secara keseluruhan karena untuk keamanan ya teman-teman ya. Jadi biar lebih aman, lebih baik kita akan lepaskan secara keseluruhan guys. Oke, langsung aja kita akan mulai melepaskan bagian mesin pada iPhone 12 Pro ini. Halo, langsung aja guys, let's go. Malah kamera belakangnya ikut kelepas guys. Gak apa sih, nggak ngaruh juga. Kita simpan dulu. Lanjut kita akan lepaskan lagi bagian mesinnya ya teman-teman ya. Oke guys, jadi ini kayaknya mesinnya nggak bisa kita lepasin secara
secara utuh karena di bagian bawahnya sini tuh masih menempel guys, dan aku nggak mau terlalu apa ya nanti ya jadi ngelepas lagi karena di bagian sini juga bagian lem apa ya ini ya salah satu fleksibel tuh udah kita lepasin guys. Makanya tadi kalau bisa nggak kita angkat, kita nggak usah kita angkat, tapi karena harus diangkat dia harus kita angkat. Tapi kayaknya segini aja udah cukup untuk melepaskan bagian fleksibel chargingnya. Oke, langsung aja kita mulai pelepasan fleksibel charging. Jadi bagian mesin ini nggak bisa kita angkat full, so langsung aja kita mulai melepaskan bagian fleksibel chargingnya ya teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia fleksibel charging yang rusak ya teman-teman ya. Ini dia fleksibel charging yang rusak, udah kita lepasin. Nah ini dia. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau ada bekas kena air di beberapa part ya teman-teman ya. Dan kemungkinan itulah yang menyebabkan konsleting. Nah di bagian part di sini tuh ada beberapa yang kayak habis kena air gitu guys, dan dia mungkin penyebab dari konsletingnya. Dan ini kemungkinan sih udah termasuk parah ya teman-teman ya. So langsung aja deh, karena udah kita lepasin, sekarang kita akan pasangkan dengan fleksibel charging yang baru. Di sini udah kita siapin ya teman-teman ya. Nah ini dia fleksibel charging yang baru udah kita siapin. Jadi langsung aja kita akan mulai pemasangannya. Tapi sebelumnya kita akan bersihkan dulu bagian iPhone-nya ya teman-teman ya, atau bekas lem dari fleksibel chargingnya. Kita akan bersihkan dulu, baru kita akan pasangkan dengan yang baru. Pembersihannya cukup cepet sih guys sebenarnya, nggak lama-lama banget guys. Nah oke, udah selesai. Lanjut sekarang kita akan mempersiapkan fleksibel charging yang baru ini ya teman-teman ya. Ini fleksibel charging yang baru kita akan siapkan. Jadi kita akan apa ya? Jadi kalau fleksibel charging yang baru kayak gini nih kayak masih fresh gitu loh guys, masih belum ada tekuan atau segala macam gitu. Jadi ini belum disiapin. Caranya kita akan mempersiapkan dulu. Kita akan mulai memasangkan beberapa part yang penting ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita akan persiapkan fleksibel chargingnya ya teman-teman. Nah oke guys, untuk fleksibel barunya udah berhasil kita pasangkan ya teman-teman ya. Ini sekarang tinggal kita baut-baut aja, keburu lepas lagi karena dia masih apa ya, kayak tahap penyesuaian gitu. Belum apa ya namanya, tertekuk sempurna mungkin ya bahasanya ya. Jadi langsung aja kita akan langsung pasangkan bagian baut-bautnya kembali guys, agar apa ya, sempurna guys. Karena ini masih belum sempurna, masih kayak ada kayak lepas-lepas dikit atau nggak pas dikit kayak gitu, karena dia emang belum kita baut. Dan posisinya itu kan tadi kan masih apa ya, masih belum ke setup gitu loh. Nah ini sekarang kita setup secara langsung ya teman-teman ya. Oke guys, bagian fleksibel chargingnya udah berhasil kita pasangkan, dan untuk selanjutnya tinggal kita rakit kembali sih. Tinggal kita pasangin bagian buzzer dan juga bagian Taptic Engine. Ini bagian buzzer bawah atau bagian speaker bawah ini juga. Nah ini kelihatan nih. Tuh, kalian bisa lihat ya guys, ada kayak bekas airnya. Ini yang tadi aku maksud, di bagian fleksibel chargingnya itu ada bekas air ya. Ternyata ada juga di bagian speaker bawah. Karena udah kita pasangkan, jadi langsung aja guys, tanpa berlama-lama kita juga akan pasangkan bagian speaker bawahnya, dan juga kita akan pasangkan bagian apa namanya, Taptic Engine-nya juga guys. So langsung aja kita akan rakit kembali iPhone 12 Pro ini guys, secara utuh ya teman-teman ya. Kita akan rakit secara utuh semuanya. Nah oke guys, udah selesai. Bagian mesin udah kita pasangin, kemudian bagian apa namanya nih, speaker dan Taptic Engine juga udah kita pasangin. Untuk selanjutnya kita akan pasangkan bagian kamera belakang yang nggak sengaja copot, dan juga bagian slot SIM guys. Kemudian kita akan rakit kembali iPhone 12 mini nih. Langsung aja kita mulai pemasangan bagian kamera belakang dan juga bagian slot SIM. Nah guys, udah selesai. Bagian port chargingnya udah kita pasangin, dan untuk selanjutnya tinggal kita pasangin aja bagian LCD dan juga bagian slot SIM-nya guys. Jadi lupa aku pasangin guys. Nah udah selesai. Untuk selanjutnya tinggal kita pasangin aja bagian LCD-nya. Lanjut kita akan coba cek dan kita akan coba nyalakan. Nah oke guys, langsung aja kita akan coba charging di sini. iPhone-nya udah bisa nyala. Untuk ampere-nya sendiri juga normal ya teman-teman ya. Semoga ini bisa fokus. Coba difokusin. Nah ampere-nya sendiri normal di sini guys. Ada di berapa tuh? Ampere-nya ada di 2,1 ampere. Berarti ini normal ya teman-teman ya. Ampere-nya normal. Dan oke, lanjut kita akan coba standby. Harusnya nih kalau dari surat cinta tuh kisaran 5 menit sampai berapa tadi tuh? 2 sampai 5 menit itu mati sendiri. Jadi kita akan coba standby. Ini 12.17 ya teman-teman ya. 12.17. Kita akan coba standby iPhone-nya untuk nyala terus, apakah masih ngerestart atau enggak. So langsung aja kita tunggu dulu ya guys, sambil kita cek ya teman-teman ya. Nah oke guys, tadi kita udah di 12.17, sekarang udah di 12.19. Jadi ini udah kisaran 2 menitan dan iPhone-nya belum mati sama sekali. Nah untuk memastikan kembali, kita akan coba cek dengan cara kita akan coba standby agak lebih lama lagi, kisaran 5 menit ya teman-teman ya. Dengan cara ya kita akan coba mainin aja iPhone-nya guys. Kita coba cek-cek aja bagian baterainya misalnya. Baterainya masih normal ya, masih 83%. Ya kita pokoknya coba standby sambil kita rakit kembali iPhone-nya deh, karena ini udah selesai guys. Karena bagian port charger juga udah kita kerjain. Jadi sambil kita kerjain lagi, kita akan rawatin bagian LCD-nya, dan sekaligus kita akan standby lagi guys, kisaran sampai 12 berapa? 12
19 tambah 5 berapa nih? 24. Nah, sampai 12.24 ini udah 12.20. Nah, ini 12.24, nanti kita akan coba cek, kita standby lagi. Jadi kalian bisa lihat proses standby-nya teman-teman ya. Kita akan langsung di sini aja biar kalian bisa lihat selama 5 menit ini iPhone ini apakah akan nge-restart atau enggak. Dan di sini aku cuman moving LCD ya, karena biar lebih simpel aja. Kemudian kita juga akan buka kamera, kita foto-foto coba. Nah, oke. Kemudian kita coba foto di sini. Pokoknya kita akan standby selama 5 menit lah. Intinya kayak gitu. Oke guys, ini dia udah 12.24 ya teman-teman ya. Tuh 12.24, dan waktu kita cek sih semuanya dalam kondisi normal. Bahkan kita udah nungguin 5 menitan untuk gak ngapa-ngapain, dan hasilnya juga iPhone-nya masih bisa nyala, nggak kayak tadi. Tadi tuh kayaknya cuman kisaran 3 menitan itu atau 2-5 menit, bener sih. Itu udah mati, udah nge-restart, tapi sekarang udah nggak nge-restart sama sekali itu kan, udah normal. Dan emang betul berarti kerusakannya ada di bagian flexible charging, terutama kayaknya konsleting di bagian flexible charging. Oke guys, sekarang udah selesai, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah guys, akhirnya iPhone 12 Pro-nya ini udah kita servis, kita juga udah standby. Tadi dari 12 terakhir tuh 12.25 kalau nggak salah ya. Sekarang udah di 12.56, dan ini belum nge-restart sama sekali ya teman-teman ya. Sorry, masih puasa soalnya. Jadi ini kita udah standby selama beberapa menit, bahkan hampir 15 menitan lebih, dan iPhone-nya itu sama sekali udah gak nge-restart. Nah, untuk selanjutnya kita akan standby iPhone ini dulu lebih lama lagi, bisa jadi 2 jam atau 3 jam, untuk lebih memastikan apakah akan nge-restart lagi atau enggak. Dan sambil kita standby, nanti kita juga akan cek lebih lanjut di pengecekan yang kedua. Oke deh guys, kayaknya gitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe sama aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel iFixit. Nah, kayaknya di bulan apa ini? Di bulan Maret ya nih. Kita syuting Maret, kayaknya uploadnya April nih kayaknya nih. Jadi di bulan Maret ini emang lagi sedikit banget videonya. Karena apa? Karena apa ya sebenarnya? Karena ya lagi sibuk aja sih, lagi banyak apa ya namanya ya, project-project besar yang nanti bakal hadir di iFixit. Contohnya kayak bakal ada grand opening iFixit cabang mana tuh yang kemarin? Cabang Makassar itu besok April, di akhir April kita bakal ada cabang terbaru kita di Makassar. Kemudian ada juga di Bali, tepatnya di mana nih? Tepatnya ada di daerah Gianyar, dan yang terakhir juga bakal ada di Medan ya kalau nggak salah ya. Dan terakhir ada di Medan. Jadi itu dia 3 store yang bakal hadir di bulan April, Mei, dan juga Juni kalau semisal lancar semua ya guys. Jadi emang belakangan ini kita lagi agak sibuk untuk preparing store-store terbaru kita. Oke deh guys, kayaknya gitu aja video kali ini. Buat teman-teman yang punya masukan atau pengen bahas sesuatu, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, karena komentar kalian itu sangat berharga untuk apa ya, bahan kita ketika konten. Oke, gitu aja. See you in the next video. Dadah. iFixit, we can fix it.